Karena penasaran, Anissa segera membuka pesan yang dikirim oleh Devi, mengira ada hal yang ingin disampaikan wanita itu, tetapi merasa tidak enak karena di sana ada banyak orang. Kayaknya suami kamu cemburu deh sama temen kamu, begitu pesan yang dikirim oleh Devi ke ponsel Anissa, dan sukses membuat wanita itu tersenyum ketika membacanya. Namun hal itu dilihat oleh Barah dan langsung curiga karena melihat istrinya senyum-senyum sendiri seraya menatap layar ponsel. Ken duduk di sini ya sama Ken, biar ayah duduk di sana sama ibu, ujar Barah sembari bangkit berdiri. Kenzo mengangguk tanpa mengatakan apapun, mendaratkan diri di samping sang kakak, sementara ayahnya duduk di kursi yang tadi ia tempati. Mas mau makan gak? Kalau mau pesan dulu aja. Ini kita juga belum makan soalnya lagi nunggu pesanan Bang Heru datang biar bisa makan sama-sama, ujar Anissa sembari memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Tentu saja hal itu membuat Barah semakin curiga karena tepat ketika ia pindah duduk sang istri menyimpan kembali ponselnya. Kamu makan apa? Barah bertanya balik. Itu yang di depan anak-anak pesanan aku. Ini gara-gara tukeran tempat duduk makanannya juga jadi ketukar. Tolong dong mas ambilin, ini punya anak-anak, pindahin ke sana. Barah menurut menukar makanan sang istri dan juga kedua anaknya. Tak lama kemudian makanan yang Heru pesan pun tiba. Mbak, saya pesan kopi hitam 1, ujar Barah para pramusaji yang mengantar makanan untuk Heru. Baik pak, ada lagi? Tidak ada. Barah menjawab singkat, sebenarnya ingin memesan makanan, tetapi merasa tidak enak jika yang lain harus menunggu pesanannya tiba. Ayo silahkan dimakan, kan semuanya udah punya makanan masing-masing. Anissa menoleh pada suami yang duduk di sampingnya. Mas yakin gak mau pesan makanan? Pria itu mengusap kepala istrinya. Yakin sayang, kamu makan aja, aku kan udah pesan kopi. Ya udah deh, ayo Bang Heru, Mbak Devi, anak-anak kita makan. Anissa berujar sembari menatap sekilas pada mereka semua. Ken, jangan lupa berdoa dulu sayang. Iya bu, semua orang yang ada di meja itu kemudian menikmati makanan yang mereka pesan, kecuali Barah. Beberapa menit kemudian kopi yang ia pesan pun tiba. Makasih mbak. Sama-sama pak. Pramusaji itu mengangguk sopan, kemudian berlalu. Mas cobain deh makanannya, ini enak loh, ujar Anissa seraya menyodorkan sendok berisi makanan pada suami. Barah tampak ragu, pasalnya di tempat itu menyediakan menu kerang. Mas tenang aja, ini gak ada kerangnya kok, ujar Anissa seakan mengerti isi kepala suami. Pria itu pun membuka mulut ketika istri menyuapi, mengunyah makanan tersebut dan menelannya. Enak kan? Ibu dua anak itu bertanya. Barah mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun, meraih gelas air putih milik sang istri dan meminumnya beberapa teguk. Mas, itu mereka nggak mas suruh makan juga? Anissa berbisik seraya menoleh sekilas ke arah para pengawal yang berdiri tidak jauh dari meja tempat mereka berada. Kasihan loh mereka, dari tadi berdiri terus, apa nggak lelah ya? Barah terkekeh. Mereka udah biasa berdiri terus, kalau waktunya makan ya mereka juga makan, cuma gantian. Ajak makan aja mas, mereka nggak akan mau. Kenapa memangnya? Tugas sayang. Oh, Anissa mengangguk tanda mengerti. Kalau enggak mas coba aja acak dulu, siapa tahu istri mereka ada yang hamil, terus mereka ngiler lihat kita makan. Kan yang hamil istrinya, kenapa mereka yang ngiler? Ada mas yang ngidamnya kayak gitu, namanya hamil simpatik. Jadi yang ngidam biasanya suami, istrinya yang hamil malah biasa aja, ujar Anissa. Hah, masa sih? Emang ada yang kayak gitu? Barah masih tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Ada, tapi ya emang gak banyak sih, kebanyakan istri yang mengalami semuanya, saut Anissa.
Aku baru tahu soal itu, tangga Bara. Makanya Mas coba dulu ajak mereka makan. Papa juga nggak akan marah. Kan kalau kita ajak mereka makan, Anissa bersikuku ingin mengajak dua orang itu makan bersama karena malas mendengar istrinya yang cerewet. Bara akhirnya setuju, beranjak dari tempat duduknya, kemudian menghampiri para pengawal pribadi itu. Kalian makan dulu. Tidak Pak, terima kasih, kami sedang bertugas, kami sudah makan siang tadi, tolak salah satu dari mereka. Saya tahu kalian sedang bertugas, saya juga tahu kalian akan menolak, tapi ini permintaan istri saya, lebih baik kalian turuti aja deh. Saya pusing dari tadi dia cerewet nyuruh saya ajak kalian makan, ujar Bara berterus terang. Dua orang pria berpakaian hitam itu saling bertukar pandang, tersenyum samar. Ini adalah kali pertama anak dari bos besar mereka tunduk pada seorang, dan itu pun seorang wanita. Yang mereka tahu, Bara seringkali membantah permintaan ayahnya sendiri jika itu tidak sejalan. Tetapi apa yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Meskipun Bara tahu mereka akan menolak, tetapi tetap melakukan apa yang diminta istrinya. Sudahlah, jangan banyak berpikir, kalian makan aja. Pesan apapun nanti saya yang bayar. Mau duduk di meja kita juga boleh, kata pria itu lagi. Baik Pak, kami akan makan gantian biar bisa mengawasi. Gak perlu, kalian makan aja barengan, gak perlu mengawasi. Ada saya juga di sini yang ngawasin anak-anak. Tidak langsung menjawab, keduanya pun kembali saling menatap. Udahlah, kalian nurut aja, ngapain sih? Dari tadi tatap-tatapan terus. Kalian ini pasangan atau gimana? Kesal ayah dua anak itu asal bicara. Bukan Pak, kami bukan pasangan, kami hanya rekan kerja. Bimo langsung menyahuti karena tidak ingin atasannya salah sangka dan mengira ia mempunyai kelainan. Bara terkekeh mendengar sanggahan Bimo. Saya tahu, saya juga cuma bercanda. Ya sudah, kalian cari aja meja yang kosong dan makan dulu. Bara akhirnya berlalu, meninggalkan dua orang itu, kembali duduk di samping sang istri. Gimana Mas, mereka mau? Tanya Anissa. Mau, aku bilang itu perintah kamu. Dan mereka langsung mau, kayaknya mereka tahu kalau kamu judes, ejek Bara sembari terkekeh. Anissa hanya berdecak sebal sembari memukul kaki sang suami. Sementara yang lain sibuk menghabiskan makanan mereka, termasuk Heru. Dulu ia pernah menyukai Anissa, bahkan sampai saat ini ia masih sendiri. Selain memang belum menemukan jodoh, ia pun masih sedikit menyimpan harapan suatu hari akan bertemu dengan Anissa. Tetapi ternyata semua tidak berjalan sesuai harapan, karena ketika bertemu ternyata wanita yang ia sukai sejak beberapa tahun lalu itu telah memiliki keluarga dan terlihat bahagia. Ayah, aku kenyang. Kendra menyodorkan makanan miliknya pada sang ayah. Itu sedikit lagi loh sayang, habisin ya. Pamali, kata Oma juga, ujar Bara. Tapi aku udah kenyang ayah. Kendra mengusap perutnya sendiri yang terasa penuh. Itu paling cuma tinggal 2 suap lagi. Ayah suapin ya sayang, kalau enggak dihabisin ayah nggak mau lagi loh ajak Ken makan di luar. Pria itu berusaha membujuk putrinya. Gak apa-apa, aku gak diajak makan di luar sama ayah juga. Aku bisa makan di rumah, makan masakan ibu, jawab Kendra. Anissa terkekeh mendengar jawaban putrinya. Terus ini gimana? Pamali loh, sedikit lagi. Ken kan anak ayah, kalau makan harus dihabisin. Dulu ayah kalau makan gak dihabisin suka dijewer sama Oma loh. Dengan sabar Barah membujuk putrinya. Makan aja Ken, sedikit lagi. Semuanya juga makan sampai habis, cuma kamu aja yang enggak. Kenzo ikut berkomentar. Kendra terdiam. Semua orang kini sedang menatap ke arahnya, seakan ia telah melakukan kesalahan besar. Yaudah deh, tapi sedikit-sedikit ayah suapin aku. Bara tersenyum. Nah gitu dong, itu baru namanya anak ayah,
pujinya sembari menyodorkan sendok berisi makanan pada putrinya. Terpaksa Keandra pun membuka mulut hingga akhirnya menghabiskan makanan yang tadi tersisa di atas piring. Alhamdulillah akhirnya habis juga. Tunggu dulu sebentar, jangan langsung minum biar perut Kean gak terasa penuh, ujar Bara mengusap puncak kepala sang anak dengan sayang. Tentu saja hal itu menjadi pemandangan manis untuk semua yang ada di sana, termasuk Heru. Ikut bahagia meski ada sedikit luka di hati. Barah melihat ke kursi belakang melalui spion dan seperti biasa, kedua anaknya tertidur saat perjalanan pulang, sedangkan mobil sang istri dikendarai oleh salah satu pengawal. Kayaknya laki-laki tadi suka sama kamu, ujar Barah tanpa menoleh pada wanita yang duduk di sampingnya. Terus, Mas cemburu? Anissa bertanya balik. Masih perlu aku jawab pertanyaan kamu? Barah membalas pertanyaan istrinya dengan pertanyaan lain. Anissa terkekeh. Kan yang penting bukan aku yang suka sama dia. Jadi benar, dia suka sama kamu. Aku nggak tahu mas, kok kamu bisa nggak tahu? Lah, memangnya aku harus tahu? Masa aku harus tanya sama dia? Saat Anissa, meski dulu pria itu memang pernah menyatakan rasa sukanya, tetapi itu sudah lama. Ia rasa sekarang sudah tidak seperti dulu. Tentu saja hal itu tidak ia ceritakan pada suami karena tidak ingin menjadi salah paham. Barah tidak lagi bicara, ia memilih fokus berkendara. Anissa menatap suaminya dengan bingung. Perasaan tadi Mas Bara waktu di kafe sikapnya baik-baik aja deh. Kenapa sekarang dia jadi bahas lagi soal Bang Heru? Bicara dalam hati. Hingga tiba di rumah, Bara benar-benar tidak bicara apa-apa. Ayah, kita udah sampai. Kenzo terbangun. Baru aja ayah mau gendong Ken. Ayo turun. Ayah gendong Ken aja kalau gitu, ujar Barah pergi ke pintu lain di mana putrinya berada. Makin berat aja ini anaknya ayah. Barah terkekeh saat Kendra memeluk erat lehernya. Aku makannya banyak ayah yang suka paksa aku habisin makanan, ujar Kendra. Ia terbangun saat sudah berada dalam gendongan ayahnya. Kan bagus biar Ken sehat, makanya harus makan banyak, balas Barah mengecup kepala putrinya sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Ayah anterin aku sampai ke kamar, rengek Kendra. Baiklah Tuan Putri. Sampai di kamar, Barah menurunkan tubuh putrinya di atas tempat tidur. Ken bersih-bersih dulu, jangan tidur, ini udah sore. Tapi aku masih ngantuk ayah, balas Kendra merebahkan diri di atas ranjang. Jangan baringan, nanti yang ada Ken malah ketiduran. Ayo sana mandi. Barah menarik kedua tangan putrinya agar tidak lagi berangin. Ayo cepat, nanti ayah bilangin ibu loh kalau Kean gak nurut. Ayah kesal Kendra sembari memukul lengan ayahnya. Aduan, Barah tertawa. Makanya cepet mandi sana daripada dimarahin sama ibu nanti. Anak perempuan itu cemberut, tetapi tidak ada pilihan lain selain menurut karena tidak ingin diberi ceramah cuma-cuma oleh ibunya. Ayahnya sana. Oh iya, ayah lupa. Ya udah, ayah keluar tapi ingat, Ken mandi jangan tidur. Iya ayah, kenapa sekarang ayah jadi cerewet sih? Sama kayak ibu. Pria itu lagi-lagi hanya terkekeh. Ayah keluar ya, jangan lupa Ken mandi sekarang juga. Ia keluar dan meninggalkan putrinya di sana. Apa mas marah sama aku? Anissa bertanya saat suaminya masuk ke kamar. Memangnya kamu ngerasa ngelakuin sesuatu yang bikin aku marah? Bara balik bertanya. Enggak. Kalau gitu, kenapa kamu nanya aku marah atau enggak sama kamu? Habisnya mas dari tadi diem aja, nggak mau ngomong sama aku. Barah mendekati istri lalu mengusap kepalanya.
Aku nggak marah, nggak usah mikir aneh-aneh. Setelahnya ia berlalu. Anissa menghela nafas panjang. Meskipun suami mengatakan tidak marah, tetapi sikapnya terasa berbeda. Melangkah mendekati pria yang sedang berdiri di depan cermin sambil membuka jas kerja. Kalau aku ada salah, aku minta maaf, cicit Anissa seraya memeluk suami, menempel kening di punggungnya. Raut wajah Anissa berubah seketika saat Barah melepaskan tangannya yang melingkar di tubuh pria itu. Semakin yakin bahwa pria itu marah padanya, menunduk sedih. Namun jurus kemudian tangannya ditarik hingga masuk ke dalam dekapan suami. Kamu gak salah sayang, aku yang salah. Aku yang takut kamu menemukan seseorang yang lebih baik dari aku. Lirih Barah. Anissa mengurai pelukan, menatap lekat suaminya. Kenapa Mas bilang kayak gitu? Karena aku sadar aku punya banyak salah sama kamu. Aku sudah menyakiti kamu. Aku sudah membuat hidup kamu berat. Aku aja yang besarin Ken dibantu mama dan papa. Dengan kecukupan rezeki masih merasa nggak mudah. Apalagi kamu yang besarin Ken sendirian. Dan semua itu karena aku yang udah bikin kamu kesusahan. Maaf. Kenapa Mas bahas soal itu lagi? Aku udah bilang lupain semuanya. Kita mulai semuanya dari awal. Kejadian yang udah lalu gak usah diungkit lagi, balas Anissa. Kamu tahu, aku memulai semuanya dengan kebohongan. Ingat beberapa hari setelah kita ketemu lagi di kampus waktu aku jadi pembicara seminar. Anissa menganggui pertanyaan suami. Itu aku yang sengaja bayar preman buat gangguin kamu, dan aku datang sebagai pahlawan buat kamu, buat ambil hati kamu. Sejak awal aku udah punya niat buat manfaatin kamu karena desakan orang tua. Bara akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Memang sejak kejadian itu, Anissa yang awalnya selalu bersikap cuek bahwa terkesan judes, perlahan mulai membuka diri dan melunak. Aku sengaja bikin pertemuan demi pertemuan kita seperti suatu kebetulan, padahal semua udah aku rencanakan. Aku sengaja pergi ke tempat yang kamu datangi supaya kamu ngira kita kebetulan ketemu, ungkap pria itu lagi. Ada lagi? Tanya Anissa dengan raut wajah serius. Aku juga yang minta para donatur panti agar tidak lagi memberikan donasi ke panti dan hanya aku yang menjadi donatur supaya aku lebih mudah menekan kamu untuk ikuti apa mauku setelah nikah. Anissa terdiam mendengar perkataan jujur dari suami. Sedikit pun tidak pernah terpikir bahwa pria tersebut akan melakukan hal sejauh itu. Barah tertunduk setelah mengakui semua. Karena itu aku takut kamu menemukan laki-laki yang lebih baik dan pergi lagi. Katanya Mas takut aku pergi. Kenapa Mas mengakui semuanya sama aku sekarang? Gimana kalau setelah tahu semuanya aku pergi? Tanya Anissa. Barah mengangkat kepala, menatap istri dengan dekat. Aku cuma mau jujur sama kamu. Aku gak mau bohongin kamu lagi. Aku pingin kamu tahu kalau aku gak sesempurna yang terlihat. Aku punya banyak kekurangan. Lirihnya hening. Baik Barah ataupun Anissa saat ini hanya diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku mau mandi dulu. Barah berlalu dari hadapan istri yang masih diam membatu, menyambar handuk sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi. Ke dalam kamar mandi. Anissa menghela nafas panjang sembari menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup. Rasanya masih antara percaya dan tidak. Setelah mendengar pengakuan suaminya, ia kemudian pergi ke kamar pakaian dan keluar dengan membawa baju ganti untuk suami, meletakkannya di atas tempat tidur lalu keluar dari kamar.